Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Dan mari terus membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin dibenarkan, diteguhkan, dan dikuatkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekalipun ada begitu banyak hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia katakan dalam Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saudara-saudara yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tadi Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Kristus. Kita adalah orang yang jahat. Kita adalah orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan dan ketidakadilan. Tetapi Yesus Kristus mengampuni kita. Kasih-Nya begitu besar kepada kita, sehingga Dia mengampuni kita dan mengasihi kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Buat orang-orang percaya tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak bisa mengampuni orang lain. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan balaskan kejahatan. Mungkin kita berkata dalam hati kita, begitu kejam apa yang dilakukan, begitu sadis apa yang dilakukan, dia begitu jahat, begitu mengerikan sekali. Saya nggak mampu membayangkan penderitaan demi penderitaan atau kesedihan demi kesedihan, pergumulan demi pergumulan yang dia lakukan kepada kami. Saudara-saudara, andaikan Yesus berkata kepada kita, bukankah engkau sudah melakukannya kepadaku? Saudara-saudara, kita justru melakukan dosa ketika Yesus sendiri sedang disalibkan. Bukankah kita yang turut membunuh, menyalibkan Yesus Kristus itu sendiri ketika kita melakukan dosa-dosa kita? Tetapi Yesus sedikit pun tidak membalaskan itu kepada kita. Justru Dia melepaskan pengampunan yang sorgawi kepada kita. Saudara-saudara, memang mengampuni orang itu bukan pekerjaan yang mudah. Jangan ada orang yang munafik mengatakan itu, termasuk hambamu ini, termasuk saya juga. Ini juga menjadi pergumulan kehidupan setiap orang. Kita berupaya di dalam Kristus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, termasuk mengasihi setiap orang. Oleh karena itu, maka kita harus terus terhubung dengan Kristus, harus terus tinggal dalam Kristus, supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Kita tidak akan pernah mampu melakukannya itu. Apalagi ketika ada orang yang menyakiti, menghina, memfitnah, menghancurkan masa depan kita. Saudara-saudara, itu juga sudah dialami oleh Yusuf. Andaikan Yusuf setiap kali dia mengalami penderitaan, mengalami ketidakadilan, membalaskan itu, maka dia tidak akan menjadi berkat, mendapatkan berkat. Saudara-saudaraku, kita diingatkan hari ini supaya kita jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Yesus adalah kasih. Yesus adalah menjadi teladan bagi kita.
Bagi kita yang percaya kepada Yesus dan mengatakan aku pengikut Kristus, maka kita harus mengikuti apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita atau kehidupannya. Yesus mengampuni kita, Yesus memaafkan kita, bahkan Dia mengasihi kita sekalipun kita melakukan dosa. Yesus menjadi role model, menjadi teladan bagi kita. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Kristus supaya kita bisa boleh menyelamatkan orang lain. Bayangkan saudara-saudara, andaikan Yesus tidak mengampuni kita, tidak mengasihi kita, apakah kita bisa diselamatkan? Sama demikian juga, kita harus mengampuni orang lain supaya kita bisa menyelamatkan dia. Itu yang pertama. Supaya kita harus menyadari itu. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa pembalasan itu adalah pekerjaan Tuhan, haknya Tuhan. Dan kita tidak punya hak untuk membalas. Kita hanya diberikan Tuhan kuasa untuk apa? Untuk mengampuni. Kita diberikan Tuhan hanya untuk apa? Untuk menyampaikan, menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan menyampaikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Lakukan bagianmu, karena Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan yaitu membalaskan kejahatan bagi orang-orang yang berlaku jahat, yang tidak bertobat. Maka Dia akan menghukum mereka semuanya. Tetapi bagian kita, bagaimana supaya orang bisa menerima kasih Kristus itu sendiri, sehingga dia boleh diselamatkan. Coba bayangkan kalau andaikan setiap kejahatan kita balaskan dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Mari lihat, Israel dan Palestina sudah berpuluh-puluh tahun mereka berperang. Kenapa? Karena tidak ada yang mau memulai untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kasih. Ujungnya terus berkelahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak tidur. Dia selalu memperhatikan apa yang terjadi kepada kita. Kalau Tuhan mengizinkan ketidakadilan terjadi, Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, supaya kita belajar untuk semakin berserah, percaya, dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Itu saja. Sehingga kita semakin dimampukan untuk terus melawan ketidakadilan itu dengan kasih. Sehingga orang bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Itu. Yang keempat, saudara-saudara, kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka berkat itu jadi tertunda dan tidak datang kepada kita. Oleh karena itu, jangan biarkan berkat-berkatmu akan tertunda karena kita menjadi jahat. Yesus sendiri berkata, saudara-saudara, apa bedanya kita dengan orang yang jahat itu? Orang yang jahat pun juga mengasihi orang yang baik kepadanya. Apakah keunggulan kita? Apakah kemenangan kita? Apakah bedanya kita dengan orang-orang yang jahat itu? Makanya saudara-saudara sadarlah bahwa kita itu beda dengan orang-orang yang jahat. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Lakukanlah yang baik dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menyelamatkan orang lain. Membawa orang lain ke dalam kerajaan Allah. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya lakukanlah yang baik kepada setiap orang, kepada semua orang. Itu perkataan daripada firman Tuhan ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan mencintai setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Kami diingatkan untuk mengasihi dan mencintai setiap orang. Dan kami tidak perlu harus membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena itu yang bukan diinginkan oleh Tuhan. Dan kami diingatkan bagaimana supaya kami boleh
menyelamatkan orang-orang yang jahat dengan menunjukkan kasih kami. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah menjadi orang-orang yang penuh kasih, penuh cinta, dan mau mengampuni orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.